Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Tidak ada kebahagiaan yang bisa melebihi dibanding saat kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami rindukan dalam hidup kami lebih kecuali kami boleh menikmati Tuhan dalam hidup kami dan ada dalam pusat kehendak Tuhan yang sempurna. Tolong kami, beri kami mengerti, beri kami mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau luar biasa. Malam hari ini, sampaikan isi hatimu kepada kami, buat kami mengerti Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata amin. Silakan duduk saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Musa sudah tidak menangis lagi. Tadi pagi 6:30 saya sampai di sekolah. Saya ngomong dengan Pak Hasto, saya mau cari Musa. Saya jalan ke belakang. Saya lihat di luar tidak ada. Saya lihat di kelas, saya ketemu Musa Al-Fateh, saudara. Saya lihat kakinya dulu. Dia tidak menangis lagi. Ada sepatu yang dia pakai bagus sekali, dengan kaos kaki ajaib hijau muda. Dan dia lagi main mobil-mobilan dengan Doni, saudara. So hari ini saya beritahu Musa tidak menangis lagi. Ada banyak hal saudara. Kalau Anda melihat akan kenyataan di sekitar kita, kalau ada sentuhan sedikit saja mungkin yang kita bisa ulurkan untuk membantu mereka yang terpuruk, menolong mereka yang tidak berdaya, dan memberikan sesuatu yang segar bagi jiwa yang kering dan nyaris pecah dan retak. Saya beritahu saudara, ini ajaib sekali. Tuhan akan membuat sesuatu yang ajaib lewat kehidupan kita. Kita mungkin tidak bisa berbuat terlalu banyak, tapi dari sedikit yang kita bisa, hasilnya pasti luar biasa. Ajaib sekali. Saya menikmati setiap hari dengan Tuhan. Saya lihat semua yang terjadi. Saya berkata, Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Tadi sore saya lihat beberapa kelompok dari anak-anak itu selesai masa orientasi sekolah. Mereka buat performance, pertunjukan. Dan ada kelas yang full English program itu yang untuk SMA 1. Anak saya di situ main jadi Tuhan. Saya bilang kalau Tuhan kayak begini, aku agak segan menyembahnya sebetulnya. Tapi kelas itu membuat acara dengan tema creation, ciptaan. Bagus sih, idenya bagus banget. Mereka bentangin kain hitam,
Terus mereka kasih narasinya, hari pertama Tuhan menciptakan, pertama semua kelam kabut, maka roh Allah melayang-layang, ada burung merpati, terus anak saya dari Tuhan jalan begini. Aku bilang, Tuhan kok koyok ngono iki piye? Ya loh, pakai selendang kuning di sini. Tadinya separuh pakai rok, pakai jubah, dipakai keliru, tangan masuk ke kepala, jadi akhirnya nggak keburu waktunya. Lepas jubah, kasih selendang kuning, itu gambaran Tuhan melayang-layang. Coba nyatu gini. Tuhan kok koyok ngono to? Yo aku bilang. Saya selesai itu saya panggil. Itu loh kalau Tuhan makannya babat gongso kayak begitu, saya bilang. Ketawa. Tapi idenya bagus, dan mereka buat sebuah accident kecil. Mereka berkata, pada hari yang ketujuh, salah katanya, Tuhan menciptakan, salah, hari ketujuh Tuhan tidak menciptakan apa-apa. Tuhannya tidur, Tuhan istirahat. Tapi menarik saudara, lihat anak-anak itu dengan segala macam gayanya. Kadang-kadang kita tidak pernah bisa menyangka ya, satu ketaatan sederhana itu bisa menggerakkan begitu banyak hal. Saudara, ada hamba Tuhan yang pernah khotbah dan dia khotbah bagus. Dia pernah berkata, saya dan Tuhan adalah mayoritas. Anda satu orang dan Tuhan itu sebetulnya mayoritas. Satu orang dengan Tuhan itu mayoritas. Anda boleh punya banyak orang tanpa Tuhan, saudara minoritas. Karena penentuan banyak hal tergantung dari apa yang Tuhan mau. Dan seringkali dia hanya membutuhkan sebuah ketaatan saja. Tapi bukan ketaatan yang oleh karena sekedar komitmen, lalu engkau berkata, ya sudahlah apapun aku akan kerjakanlah, pokoknya aku mau taat. Bukan sih. Tapi ketaatan yang lahir oleh karena ada passion, ada gairah dalam hidup kita, ada gelora dengan Tuhan yang berkata, aku mau sukakan hatinya. Apapun yang dia mau, aku akan lakukan. Nah, saudara akan mengerti itu ajaibnya luar biasa. Saya tadi pagi duduk, saya lihat semua kegiatan. Saya ngomong dengan teman yang di sebelah saya. Saya berkata, kamu tahu gak? Ini gereja loh. Sekolah ini gereja. Dan kamu pegang sekolah, kamu dalam satu hari punya lebih dari 1000 jemaat. Plus orang tuanya, plus omanya, plus sopirnya, plus mbak-mbaknya. Itu saya berkata, itu kamu openi, ini jemaat langsung gede. Lalu kemudian saya ngomong begini, bayangin ya, cobalah dari semua aspek, satu kata Tuhan yang berkata, buka sekolah. Lalu kita jadi orang yang cukup gila untuk berkata, ya kita kerja ini. Wah, itu mujizat, saudara. Itu aneh. Saya sampai sekarang masih tidak bisa membayangkan bahwa itu sebetulnya aneh banget loh. Dan Anda coba pikir ya, jalan arteri itu tadinya dipadati oleh 2 sekolah, ada Tritunggal dan Krista Mitra. Kalau dari Kalibanteng berakhir di situ, mencar di 2 tempat, hilang. Tapi sekarang kalau pagi, berapa lagi itu, berapa puluh, mungkin 100 lebih mobil, motor lewat situ setiap hari. Dari sisi itu Anda ngerti, ada kehidupan bergerak. Coba Anda hitung nilai ekonomisnya. Tiba-tiba Anda narik membuat sebuah kehidupan di tempat yang tadinya lengang sepi, dalam sekejap penuh dengan dinamika. Saya lihat Tuhan, saudara. Itu cara Tuhan. Pada mulanya semuanya chaos, dia tata, dia buat bagus, dia taruh orang, dia buat rame.
Saya pikir dalam hidup kita juga sama. Satu ketaatan, saudara, akan menghasilkan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. So, saya berdoa kita jadi orang-orang yang taat. Bukan terpaksa taat karena komitmen buta, tapi kita punya passion, kita punya gairah, kita punya gelora. Kita berkata, Tuhan mau ini. Aku ngerti Tuhan apa yang kau mau. Untuk kesana seringkali memang susah jalannya. Tapi apapun lah, kalau itu engkau yang mau, aku akan kerjakan. Dan pada waktu saudara bisa nangkep itu, Anda lakukan persis seperti yang Tuhan mau, sekitar Anda akan berubah. Kehidupan itu akan nyata. Bukan hanya semata-mata soal pelayanan, tapi dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam karier saudara, itu sama. Karena Tuhan bisa memberikan kepada kita begitu banyak variasi ide yang luar biasa. Tidak habis-habis tuh. Tiap kali bisa keluar ini, keluar ini, keluar ini. Dan tidak akan pernah bisa habis. Saudara, kalau itu yang jadi andalan kita, hidup Anda akan berbeda. Saudara akan menyentuh banyak hal dalam hidupmu. Dan sentuhan itu akan tiba-tiba menghasilkan kehidupan yang luar biasa. Saya berdoa, saudara bisa tangkap itu dengan hatimu. Ajaib sih. Dulu kita nyanyi lagu History Maker. Saya pikir kita semua sudah melakukan sebuah langkah bersejarah buat sekolah 6 bulan, saudara. Ada satu orang, dia bukan anak Tuhan, belum anak Tuhan lah. Dia itu ikut ngerjain beberapa bagian dari sekolah. Tadi ada yang telepon cerita ke saya. Ini orang ngomong ngakak-ngakak, bingung lihat kita. Dan kemudian dia ngerasani di belakang. Istilahnya kurang enak sih, tapi ya dia belum anak Tuhan ya. Dia tidak punya istilah bahasa yang lebih baik dari itu yang dia ngerti. Dia itu cukup ngikuti kita dari sejak awal Holy Stadium berdiri. Dari sejak awal. Dan waktu kita mulai mancang awal-awal itu, dia ngerti, dia ikuti semua. Kemarin saya makan di Tanah Mas itu, omnya yang punya restoran ngikuti semua perkembangan. Bingung saya, saudara. Ini kok ngerti semua sih? Ajaib sekali. Tapi orang ini kan belum anak Tuhan. Dia ngomong begini sama istrinya. Itu ya pendetamu itu katanya. Itu pasti seorang dukun sakti pengganda uang. Kok hihi piye yo? Kok dikai menyan dan kembangan repot, saudara. Tadi dia berkata, "Loh, Aku tidak menghina. Tapi ini pengamatanku. Ini sudah model dukun pengganda uang dan tokcer ini." Dia ngomong begini, saudara. Coba bayangin. Waktu mancang itu yang datang kebaktian kira-kira nggak sampai 3.000 orang. Bagaimana mungkin? Katakanlah 4.000 lah. Atau 3.000 dia bilang. 3.000 bisa ngumpul duit dengan janji iman 21 miliar. Nah itu berarti per orang berapa rata-rata? Berapa Thomas? Aku rodok bodoh matematika. 21 miliar dibagi 3.000 berapa? 7 juta ya? Hah? 7 juta atau 700 juta? 700 juta ya enggak ya, 700 juta kali 3 2,1 70 sehingga 7 kan 2 awang ngitung ora iso kok wae golek duit. Kita ini orang-orang aneh, wong hitung-hitungan begitu aja nggak bisa kok minta diberkati. 7 ya.
Bener ya? Saya percaya Anda loh. Ini direkam aku bilang 7 ternyata keliru. Salah bersama loh ya. 7. Dia ngitung begini. Bayangin ya, itu sebagian besar orang-orang muda, keluarga muda. Dalam setahun mereka suruh ngasih 7 juta rata-rata. Gak mungkin. Nah tapi kenyataan itu gedung jadi. Bingung lah dia bilang. Ini level dukun pengganda uang ini. Waduh, saya tersanjung atau harus tersinggung, saya nggak jelas saudara dengan itu. Lalu kemudian dia kan ikut urusan, dia ingat. Dia waktu beberapa hari sebelum sekolah dimulai, karena dia kan ngerjain beberapa bagian, dia ngomong begini, gak mungkin selesai, gak mungkin. Nanti lihat waktunya sekolah tuh gak ada ini barang punya, gak mungkin. Ya kayak burip kan. Hari apa ya? Stres. Jumat stres berat. Senin sekolah masih kayak begitu. Gak ada semua. Memang baik sih Tuhan buat seseorang stres lalu bertindak dengan kekuatannya untuk berbuat banyak hal. Tapi waktu sampai Senin dia lihat bahwa hampir semua siap. Bingung dia. Dia bilang, waduh, kok bisa ya? Nah, saya kan juga nggak ngerti, wong saya di Australia, cuma dilapori beres, baik, sudah hampir siap, sambil stres ternyata saudara. Tapi saya lihat Tuhan sih. Saya lihat Tuhan. Asik juga sih saudara, kalau Anda diperintahkan buat sesuatu yang membuat Anda kecepit, itu bagus loh. Sampai kecepit gak berdaya, Tuhan, pertolongan datang saudara. Dan mujizat dinyatakan. Jangan cari gara-gara lah saudara ya. Tapi ada kalanya Tuhan bertindak dengan cara begitu. Tapi di luar semuanya saya berkata begini. Yang paling dasar, tetap jagai hatimu. Oke? Mari kita teruskan, kita belajar sedikit dari firman Tuhan lagi. 1 Samuel pasal yang ke-16 sekarang. Lihat pada ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-23. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, istilah ini banyak membuat orang bingung, roh jahat kok dari Tuhan. Tapi sebetulnya ayat ini mau berkata, bagaimanapun roh jahat ini kan bekas malaikat, dan tetap kan tadinya dari Tuhan. Jadi bukan dalam pengertian Tuhan ngirim roh jahat, bukan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Nah, orang itu kalau terganggu roh jahat, dia sendiri kadang-kadang tidak sadar sedang terganggu roh jahat. Dia pikir sedang mengganggu roh jahat, saudara. Tapi tidak, dia sedang diganggu roh jahat, dia nggak sadar. Lalu hamba-hambanya ngomong, kamu tuh diganggu roh jahat. 16. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini, mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa apa? Nyaman. Aneh nih. Roh jahat kok diiringi lagu, ya toh, diiringi musik tuh gimana? Tapi itu ide mereka waktu itu, mereka berkata, ya cari main kecapi. Oke. Nanti kita akan lihat kenapa bisa seperti itu. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, bukan dengan fals, bukan dengan nada yang sumbang, yang dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi.
Daud itu bukan hanya pemain yang baik, tapi dia pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia bukan artis, saudara. Dia pahlawan. Seorang prajurit yang pandai bicara. Prajurit itu pandai memainkan pedang, tapi juga dia pandai bicara, dia pandai bersilat lidah. Dia pakai pedang silatnya dan silat pakai lidah. Komplit banget. Elok perawaannya. Menurut saya ini calon selebritis yang luar biasa. Dan apa? Tuhan menyertai dia. Saudara, saya ini punya beberapa pengalaman rohani. Saya itu pernah beberapa kali mimpi, dan di dalam mimpi itu saya ketemu dengan orang-orang tertentu yang ditulis di Alkitab. Ketika acara di Cirebon yang sekian tahun lalu itu, saya mimpi ketemu Paulus. Lalu sekian waktu lalu saya mimpi lihat Daud. Orangnya tuh nggak terlalu tinggi, nggak terlalu tinggi. Dia punya ada brewoknya di sini, ya, tapi nggak terlalu tinggi orangnya. Kalem banget, bukan tipe orang yang kalem banget. Ajaib, itu mimpi sih. Kalau ditanya, Bapak pernah salaman? Enggak, itu mimpi. Mimpi kan boleh-boleh aja toh. Ketemu Yesus, ketemu malaikat kan sah-sah saja. Ketemu siapapun ya. Kalau ketemu Paulus itu saya lagi jalan ya. Tiba-tiba ada dari pintu itu keluar satu orang. Maaf nih saudara ya, rambutnya rada botak. Rupanya di surga nggak tumbuh juga rambutnya. Aku pikir ditransplantasi rambutnya dibagus kayak Elvis Presley gitu semua. Enggak tuh saudara. Jadi yang happy dengan apa yang ada ya sudahlah gitu. Mungkin kalau Anda bilang Tuhan, mungkin baru tumbuh kali. Tapi di surga nggak ada yang kebagusan sih. Semua apa adanya. Tapi ini orang rambutnya dia turun ya, dari dua trap itu dia turun. Saya masih ingat betul. Orang ini saya kok tahu Pak Paulus, saya ngerti kok. Dalam mimpi itu kan Paulus nih. Dia tepuk punggung saya gini beberapa kali. Dan dia berkata, mulai sekarang kamu rekan sekerja Kristus. Ada dua macam sih. Anda bekerja untuk Tuhan. Dan ada yang bekerja bersama Tuhan. Tahu bedanya? Bekerja untuk Tuhan. Anda ngabdi ke Tuhan. Bekerja bersama Tuhan. Anda tetap ngabdi ke Tuhan. Tapi engkau jadi partnernya Tuhan. Dan itu beda sekali. Saya terbangun. Itu ajaib. Beberapa kali saya ngalami, saudara. Saya nggak mau cerita terlalu panjang. Nanti nggak ngarai rame lagi, saudara. Saya simpan buat diri saya sendiri. Dan Alkitab berkata, Tuhan menyertai dia. Kalau dibilang elok parasnya, menurut saya rada imut sih memang wajahnya, saudara. Jadi nggak terlalu tinggi, Orangnya kalem sekali, cool banget. Nah, banyak orang berpikir Daud itu seorang perayu wanita. Gara-gara kejadian dia jatuh dengan Batseba. Oke. Menurut saya tidak. Itu murni sebuah kejatuhan fatal. Bukan karena playboy cap kambing, saudara. Enggak. Dia kawin dengan beberapa orang, haknya dia sebagai raja. Tapi bukan karena dia itu womanize atau dia hobinya perempuan, itu enggak sebetulnya. Sebetulnya tidak seperti yang orang pikirkan. Itu saya masih ingat betul wajahnya sampai sekarang. Dan itu memang wajah yang oke, tapi dia bukan orang tinggi besar perawaannya, enggak. Biasa, badannya biasa. Cool banget, yang tidak bisa dipungkiri. Ini orang cool banget, tenang banget. Memang pembawaannya begitu. Kalau Anda baca di Alkitab, Anda akan makin lama makin bisa
mengerti orang ini. Dikatakan elok perawaannya, dan yang terpenting Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing, maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan apa saudara? Nyaman, dan akibatnya roh yang jahat itu apa? Undur daripadanya. Saya mau menekankan kalimat terakhir supaya Anda mengerti dan tidak memberi pijakan kepada setan merusak hidupmu. Alkitab berkata, setiap kali ketika roh jahat itu hingga pada Saul, Daud mengambil kecapi, jelas Daud lihat sesuatu yang berubah pada tuannya. Dia bilang, wah, setan ini. Dia ambil kecapi, dia memainkannya. Akibat alunan kecapi dari orang yang diurapi Tuhan ini, efeknya